di rumah ini pasti udah gak sabar nih ya untuk menunggu pertanyaannya dijawab oleh guru-guru kita. Langsung saja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, ini pertanyaan pertama dari @layu_. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Gimana hukumnya seorang laki-laki berniat menikahi perempuan, tapi di sisi lain masih komunikasi dengan seorang perempuan lain? Nah, mohon izin Ustadz Maulana. Hukumnya terlarang karena ini mohon izin dalam hal ini saya harus sampaikan kepada laki-laki yang mau menikahi wanita tapi masih ada hubungan dengan wanita lain. Gimana perasaan, maaf saya katakan Anda ya. Gimana perasaan Anda, saya pinjam kata-kata ini. Bagaimana perasaan Anda jikalau hal itu berlaku pada wanita itu? Anda mau menikahi wanita itu ternyata dia masih ada hubungan wanita laki-laki lain. Sakit hati kan? Sakit hati. Masa enggak? Ya itu kan. Jangan ada kebohongan. Berarti otomatis timbul kebohongan. Ah enggak, aku enggak ketemu kok enggak. Kamulah di hatiku, pret. Itu kan. Iya. Nah, kemudian jangan ada kebohongan, jangan ada menyakiti, lalu menghendaki keadilan bukan kezaliman. Sekali lagi, yang paling penting menjaga kehormatan dan kemuliaan. Jadi Anda orang hanya laki-laki yang hina yang menghinakan wanita. Hanya laki-laki buruk yang berbuat zalim terhadap wanita. Maka kalau mau jadi laki-laki yang mulia, muliakan wanita. Masya Allah, ya nih buat para laki-laki Jangan ya. permainkan wanita. Iya benar, jadi kalau nggak mau disakitin jangan cubit dulu. Iya, Nah, kata Nabi, kau ibumu wanita, saudara perempuanmu wanita, anak perempuanmu wanita. Jadi makanya jangan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi gemes ya. Nah, ini pertanyaan kedua, ini dari @Firdaus di Sentari. Assalamualaikum Ustadz, punten kalau ikhtiar jemput jodoh yang baik di masa pandemi kayak gini gimana ya? Kajian offline juga ditutup nih. Nah silaturahmi pun juga nggak bebas. Pakai aplikasi pencarian jodoh takut goror. Atur nuhun Ustadz, mohon izin Ustadz Syam, silakan. Sami-sami. Maka subhanallah saya juga nikah masa pandemi. Kenal jihan tuh masa pandemi juga. Jadi subhanallah masa pandemi itu bukan alasan. Yang ikhtiar terbaiknya itu tanya gurunya. Karena saya lihat ini saudara kita ini rajin untuk kajian segala macam gitu ya. Maka subhanallah minta saja sama gurunya. Minta sama gurunya, Ustadz ya, atau Ustadzah ada enggak calon buat saya? Ada enggak calon buat saya yang boleh saya berkenalan dengannya? Karena saya dalam ikhtiar mencari jodoh. Jadi bukan menjadi alasan. Nah nanti setelah itu bolehlah nazar sekali dua kali. Yang pertama adalah berkumpul ya banyak orang. Kemudian yang kedua adalah boleh sebenarnya kita ngobrol berdua tapi tidak di tempat sepi. Misalnya dia berdua ada di meja lain, misalnya di restoran kita di meja satu berdua dengan calon kita, dengan yang di meja yang lainnya ada orang yang menjadi mahramnya. Maka subhanallah ini diperbolehkan atau yang menjadi perantaranya tadi. Jadi ikhtiar terbaiknya itu minta sama ulama. Minta sama gurunya, minta sama ustadznya. Atau yang kedua kalau tidak minta sama ulama, minta sama orang tuanya. Bapak punya kenalan enggak, punya temennya enggak, punya anak gadis enggak gitu segala macam. Dan sampaikan bahwa kita benar-benar berikhtiar atau berniat baik untuk melaksanakan pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Jadi nggak ada alasan ya Ustadz ya, kita cari dari rekomen orang-orang yang terbaik. Betul, ya. Betul, paling enak emang kalau udah rekomen tuh. Iya, ini kan Ustadz Syam juga nikahnya pas pandemi. Jadi rekomen tapi harus serek juga di hati. Iya gitu. benar. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sempat diusir dari gedung kan? Oh enggak. Terbatas kan? Iya Ustazah, ini kan menentukan pilihan itu kan pasti nggak mudah ya. Apalagi kalau misalnya nih kita udah ngerasa yakin nih orang ini nih jodoh gue nih pasti. Tapi tiba-tiba omongan dari keluarga lah, orang tua jadi bikin kita ragu sama yang namanya pernikahan ya. Karena kan pernikahan ibadah yang paling panjang nih Ustazah. Nah apa sih kita harus mengikuti keluarga kah atau kita harus mengikuti kata hati kita? Dan apakah kalau misalnya nih perjodohan itu tidak jadi, apakah itu termasuk PHP, pemberi harapan palsu? Nah kita udah yakin tapi keluarga masih belum yakin Iya. gitu ya. Nanti kita bahas, karena panjang masalahnya. Ditahan lagi. Ya jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah alhamdulillah.